Oke teman-teman, sekarang kita udah sama pemenang dari pemilihan kepala desa Desa Berta. Kita akan langsung tanya jawab tentang gimana perasaan dari awal mencalonkan sampai sekarang menjadi pemenang, dan kedepannya programnya seperti apa yang direncanakan. Oke, selamat selamat. Makasih ya. Selamat. Yang pas pertama kali mendaftarkan menjadi kepala desa itu apa yang sebenarnya dalam benak jenengan itu apa? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, umur 58 tahun. Saya beralamat di Desa Berta, RT 04 RW 2. Motivasi saya untuk mengikuti pencalonan kepala desa adalah ingin membantu masyarakat Desa Berta dalam rangka pembangunan fisik maupun mental. Sebab di sini sejak saya jadi kepala desa yang pertama tahun 1989 hingga sekarang, ada salah satu ruas jalan yang saya lihat sangat vital, tapi keadaannya masih seperti waktu zaman saya jadi kades dulu, di mana pada saya ada di kades tahun 89, bantuan dari pemerintah itu sangat minim, yaitu adanya hanya 2.500.000 pada waktu itu. Bukan ADD, ya bukan ADD, tapi namanya adalah Bangdes, bantuan desa, itu dari pemerintah pusat sampai ke desa. Ya, periode pertama tahun 89. Bagaimana mau membangun fisik kalau dana hanya sebesar itu? Minim itu. Iya, minim sekali. Nah, tapi beda dengan sekarang, dana melimpah ruah dari pusat sampai ada jumlah 1 miliar. Nah, kalau seorang kepala desa sekarang itu ibaratnya kalau tidak ada bangunan itu malah enggak masuk akal. Tapi kalau untuk program pembangunan itu tinggal ngiguh, kepala desa tinggal ngiguh. Nah, rencana kami atau misi kami dalam masa kedepannya adalah membangun yang sampai sekarang masih sangat tertinggal, terutama jalan-jalan di desa. Kalau saya lihat di salah satu desa itu jalan masuk gang saja sudah hotmit, sudah rapat beton. Nah, mental juga pembangunan, intinya ya rohani. Pembangunan rohani hubungannya dengan jiwa atau seseorang. Saya ingin warga masyarakat Desa Berta dengan kepemimpinan saya nanti, semua warga masyarakat sadar untuk melaksanakan terutama keyakinan, keyakinan agama masing-masing, menjalankan ibadah agama. Dan perlu diketahui di sini di Desa Berta 99% penduduknya beragama Islam. Alhamdulillah sarana prasarana saya kira sudah mencukupi seperti desa-desa lain. Namun demikian di sana sini masih perlu untuk disempurnakan. Soalnya umpamanya masjid sudah tersedia dengan sarana yang lengkap. Bahkan di Desa Berta sekarang ini sudah bermunculan TPI. Di kerajaan saja ada dua tempat, TPI di Masjid Fatimah Al-Mansur dan di kerajaan sebelah utara. Mudah-mudahan dengan terpilihnya saya untuk
menjadi kepala desa nanti akan lebih ditingkatkan dari TPI mungkin menjadi pondok pesantren ya gitu. Ini kan yang Ya. ketiga kalinya Ya. dengan terpilih jadi kepala desa ya. Iya, iya. Itu perasaan dari yang pertama, yang kedua sampai ini sekarang ketiga ada perbedaan atau mungkin yang ketiga sekarang menanggapnya santai atau gimana tuh? Iya. Yang namanya ikut konsetan Pilkades, baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga sama saja. Rasanya deg-deg, rasanya juga khawatir, apalagi saya sudah pensiun dari Kades itu sudah 12 tahun. Iya. Dan untuk kembali ke yang semula, komunitas yang semula itu perangkat desa, itu membutuhkan persiapan yang ekstra. Sebetulnya saya awalnya tidak niat untuk nyalon, tapi dengan adanya dorongan serta motivasi dari yang pertama perangkat, yang keduanya tokoh masyarakat, itu di hati kecil kami timbul semangat untuk mengikuti Pilkades yang ketiga kali ini. Bagi kepala desa yang sudah pernah menjabat 2 kali tidak boleh mencalonkan. Tapi nyatanya setelah tanya langsung pada Bapak Camat, Bapak Seksi Pemdes, itu boleh, asalkan masa jabatannya adalah yang pertama itu 8 tahun, yang kedua 8 tahun atau kurang. Nah, saya kebetulan dalam SK itu disebutkan jabatan pertama masa jabatannya adalah 8 tahun, jabatan kedua juga 8 tahun. Jadi kurang lebihnya saya selama menjabat di desa adalah 16 tahun dengan masa jabatan pertama maupun kedua 16 tahun, maka diperbolehkan. Waktu itu langsung dari perangkat yang menanyakan ke Pak Camat atau Pemdes mengabari saya, tidak masalah Pak Kades, Pak Mantan, boleh menjabat, itu keterangan dari Bapak Camat. Nah, akhirnya saya benar-benar mengikuti apa yang menjadi perintah atau dorongan dari perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Orang ketang pegawai cidikan, saya seorang PNS, yaitu seorang guru. Nah, seorang guru yang masih aktif mau mencalonkan harus ada salah satu persyaratan yang saya anggap masih berat. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah ada izin dari bupati, kepala daerah. Nah, setelah saya mendaftar, saya sibuk mengurusi perizinan, dari mulai yang pertama izin kepala sekolah, terus izin di tingkat kecamatan itu Korwil, izin juga camat, terus izin dari dinas pendidikan kabupaten, terus yang terakhir adalah izin lewat izin bupati. Adapun pengajuannya adalah lewat BKD. Tapi alhamdulillah setelah saya urus tidak sampai 1 bulan, surat izin itu keluar. Dan alhamdulillah saya bisa mendaftar, mencalonkan. Itu tahapan yang pertama adalah saya sebagai bakal calon.
Setelah bakal calon ditetapkan, saya tahapan selanjutnya adalah pengumuman calon kepala desa. Nah, alhamdulillah saya dalam tahapan yang ketiganya juga saya aman, lulus, bisa menjadi bakal calon menjadi calon kepala desa. Nah, terus calon kepala desa, terus yang tahapan setelah itu ada pengundian nomor urut. Pengundian urut, alhamdulillah saya mendapatkan nomor undi 3. Nomor undi nomor undi 3 banyak sekali dari pendukung saya, warga masyarakat Desa Berta yang sangat gembira dengan adanya saya mendapatkan nomor undi 3. Seperti kode alam berarti? Iya, seperti kode alam. Banyak warga masyarakat yang bilang begini, Pak Manten, besok kalau pengundian nomor mudah-mudahan panjenengan dapat nomor undi 3. Nah, sih kenang apa? Sebagai kula ngimpi jenengan dadi kades dengan nomor urut 3. Lah nyatanya setelah undian panjenengan dapat nomor undi 3, jadi saya senang sekali. Lah hal yang demikian tidak hanya 1-2 orang, saya hitung se-Desa Berta ada 5 orang yang bilang seperti itu, mengharapkan saya dalam pilkades yang akan datang memperoleh nomor undi 3. Gitu. Jadi ibaratnya jenengan mencalonkan yang ketiga kalinya nomor urut 3 dan alhamdulillah sekarang jadi menjabat ketiga kali. Iya. Dan lebih membanggakan lagi, bukan berarti saya sombong, perolehan suaranya itu saya sangat beda dengan yang pertama dan yang kedua. Ibaratnya 2 calon yang lain digabung jadi 1 tidak dapat menyusul. Tidak menyusul saya, tidak mengalahkan saya. Saya dapat memperoleh suara 1132. Nah, itu adalah jumlah yang sangat membanggakan bagi saya. Ibaratnya kemenangan mutlak. Iya, kemenangan mutlak. Walaupun mendapatkan suara yang sekian membutuhkan perjuangan yang panjang, perjuangan yang sangat melelahkan. Yang namanya calon kades harus sudah siap dinilai oleh warga kejelekannya, keburukannya, dari pucuk jentik, pucuk jempol sampai pucuk rambut. Kejelekannya diungkap, gembar-gemborkan oleh lawan jenisnya, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan saya. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran saya beserta istri, anak, dan juga pendukung-pendukung saya, alhamdulillah semua hal-hal yang demikian bisa saya lewati. Ya, baik, mungkin sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga Anda menjadi kepala desa menjadi amanah, terus bisa Desa Berta semakin berkompetisi dengan desa-desa lain dengan lebih baik lagi. Sekali lagi selamat, dan teman-teman cukup di sini untuk wawancara kita dengan pemenang kepala Desa Berta Susukan tadi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke. Sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan anak saya ini Tangkas, menanyakan tentang visi misi jadi kepala desa. Telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya bila mana terdapat kesalahan-kesalahan saya dalam berucap, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas jerih payah dan juga bantuan baik tenaga, pikiran, harta benda yang dicurahkan demi suksesnya saya dalam pemilihan kepala desa. Saya tahu banyak pendukung saya yang sangat gigih untuk memperjuangkan saya. Banyak yang lupa keluarga, lupa bekerja, lupa makan, lupa tidur, yang kesemuanya itu adalah demi suksesnya membantu diri saya. Nah, saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Yang saya bisa sampaikan adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pendukung-pendukung saya, atau terutama seluruh warga masyarakat Desa Berkah. Di sini saya menang, saya menjadi yang nomor 1, tapi nanti setelah saya menjabat, seluruh warga masyarakat Desa Berkah tidak akan saya beda-bedakan, tidak akan saya bansilah, dan semua akan saya pukul raup, karena itu semua adalah merupakan warga saya yang harus saya lindungi, harus saya bantu, saya ayomi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.